Man ana, man ana, man ana laulaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Para pemirsa Mutiara Islami JEK TV dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa Mutiara Islami JEK TV dimanapun berada, di pertemuan kita kali ini saya ingin memberikan satu kajian tentang perjalanan ruh orang yang beriman dan orang yang tidak beriman, atau pelaku dosa dan pelaku maksiat di alam barzakh atau alam kubur. Banyak di antara kita yang mengatakan bahwa orang yang telah mati ini setelah kematian ruhnya berada di surga. Ada juga yang mengatakan berada di neraka. Ada juga yang mengatakan bahwa setelah kematian ada katanya ruh kita ini gentayangan, tidak diterima bumi. Bagaimana Islam menyikapi pendapat-pendapat yang seperti ini, yang mengatakan ruh kita di surga, ruh kita di neraka, bahkan gentayangan setelah kematian di alam barzakh tersebut? Maka dari itu marilah kita kaji bagaimana pandangan Islam untuk ruh orang yang beriman dan tidak beriman setelah kematiannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Dan setiap setelah kematian orang akan memasuki yang namanya alam barzakh, yaitu alam kubur. Adapun ruh akan mengalami pertama masuk ke dalam kubur adalah disatukannya antara ruh sama jasad orang yang mengalami kematian tersebut. Setelah disatukannya ruh sama jasadnya, maka kemudian datanglah dua malaikat, malaikat Munkar dan Nakir, yang kemudian melaksanakan tugas untuk bertanya kepadanya. Ada 6 pertanyaan yang dinyatakan ataupun yang diberikan kepada si mayit yang baru disatukan ruh sama jasadnya di alam barzakh tadi. Man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, ma imamuka, ma kiblatuka, ma ikhwatuka. Siapakah Tuhanmu? Siapakah nabimu? Apakah agamamu? Apa kitabmu? Apa kiblatmu? Dan siapa saudaramu? 6 pertanyaan ini menentukan keselamatan orang yang beriman dan yang tidak beriman tadi di alam barzakh. Kalaulah dia orang beriman, maka ke-6 pertanyaan ini akan mulus dijawabnya berdasarkan daripada amalnya, bekalnya yang telah dia persiapkan di dunia. Maka orang yang beriman tadi diselamatkan oleh Allah dengan dilancarkan daripada menjawab pertanyaan tersebut karena amal yang dia lakukan di dunia. Kemudian Allah pun berfirman, terdengarlah suara dari as, wahai malaikat, telah aku dengarkan dan saksikan daripada jawaban hambaku itu dan aku membenarkannya. Kemudian Allah pun memerintahkan kepada para malaikat, wahai malaikat, perintahkan kepada orang yang beriman tersebut untuk melihat ke arah kiri. Kemudian orang yang beriman tadi pun melihat ke arah kiri. Alangkah terkejutnya dia, di saat dia melihat daripada ke arah kiri, ternyata yang disaksikannya adalah neraka yang mengerikan. Dan dia pun bersedih, dia pun takut. Karena apa? Karena di gerbang daripada neraka tersebut tertulis namanya. Bersedihlah dia. Kemudian malaikat pun berkata, wahai saudaraku yang beriman, jangan engkau bersedih, jangan engkau takut. Memang neraka itu adalah dulu diciptakan untukmu. Tapi di saat di dunia engkau meninggalkan daripada kemaksiatan, engkau meninggalkan daripada larangan-larangan Allah, maka Allah meng-close, menutup daripada neraka itu untukmu. Bahagialah orang yang beriman tadi mendengarkan ucapan malaikat. Kemudian dengar lagi suara dari ars, wahai malaikat, perintahkan dia untuk melihat ke kanan. Kemudian orang yang beriman ini pun melihat ke arah kanan. Setelah melihat ke arah kanan, alangkah sebahagianya, senang dia dikarenakan apa? Dia melihat keindahan surga yang tidak pernah dilihat oleh matanya, tidak pernah didengar oleh telinganya, dan tidak pernah terbersit oleh hatinya. Begitu indah, begitu megah. Dan yang membuat dia senang bahwa di gerbang daripada surga tersebut ada tertulis namanya. Maka berbahagialah dia, sehingga dia kepingin cepat masuk ke dalam surga, ditahan oleh malaikat. Wahai orang beriman, mau kemana? Aku mau ke situ, itu kan surgaku. Memang surga itu untukmu, wahai orang beriman, tapi tidak bisa engkau menunggunya sekarang. Kenapa?
karena engkau akan bisa menghuninya di saat hari kiamat terjadi. Makanya bersedihlah hati orang yang beriman tadi. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, cepatkanlah hari kiamat, cepatkanlah hari kiamat. Namun kemudian malaikat pun berkata kepada orang yang beriman ini, jangan bersedih. Allah telah mempersiapkan tempat yang tidak kalah indahnya, yaitu taman-taman surga. Maka engkau akan menempati taman surga Raudatul Jannah di a'la illiyin, di atas langit ke-7. Itulah tempat orang yang beriman. Bagaimana tempat orang yang tidak beriman? Orang yang tidak beriman di saat dia menjawab daripada 6 pertanyaan daripada malaikat Munkar dan Nakir, dia tidak bisa menjawab. Lalu kemudian Allah pun bersaksi, wahai malaikat, aku telah menyaksikan daripada penjawaban daripada orang yang tidak beriman tersebut. Maka perintahkan dia untuk melihat ke arah kanan. Kemudian melihatlah orang yang tidak beriman tadi ke arah kanan. Alangkah senangnya dia melihat daripada surga yang tertulis namanya di gerbang surga tersebut. Sehingga dia kepingin langsung ke surga tersebut. Tapi apa kata malaikat? Wahai orang yang tidak beriman, mau kemana engkau? Aku mau ke situ. Memang itu surga untukmu, tapi saat di dunia engkau melaksanakan daripada kemaksiatan, dosa, maka surga tersebut ditutup untukmu. Bersedihlah hati orang yang tidak beriman tadi. Kemudian terdengarlah suara, wahai malaikat, perintahkan dia untuk melihat ke arah kiri. Kemudian diperlihatkanlah arah kiri, dibukakan di situ tabir, diperlihatkan neraka, tempat penyiksaan yang sangat mengerikan. Takutlah orang yang tidak beriman tadi. Ditambah lagi di gerbang daripada neraka tersebut tertulis namanya. Alangkah takut dan bersedihnya dia. Tapi apa kata malaikat? Engkau tidak perlu bersedih dan engkau tidak perlu takut, karena neraka tersebut bukan saat ini engkau menghuninya. Memang itu untukmu, tapi bukan saat ini. Kapan ya wala malaikat? Nanti di saat hari kiamat. Kemudian orang yang tidak beriman ini pun berdoa kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau cepatkan kiamat, janganlah engkau cepatkan kiamat. Nah inilah akhirnya orang yang tidak beriman ini pun ditempatkan di asfalas safilin, di sijjin, di kerak-keraknya bumi, di inti bumi, di lapisan ke-7. Jadi intinya bahwa orang yang mengalami kematian memasuki alam barzah, belum dia menempati surga, belum juga menempati neraka, tetapi tempat mereka adalah di a'la illiyin, di Raudatul Jinan, yaitu di taman-taman surga, Raudatul Miryadil Jinan, dan juga yang ahli pendosa yaitu di sijjin, di asfalas safilin, di khufratan min khufadin niron, di kerak-keraknya neraka, yaitu di inti bumi, di lapisan ke-7. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menambah keimanan kita bahwa kehidupan di alam barzah ini adalah kehidupan yang tempat bagi orang beriman di a'la illiyin, dan tempat bagi yang pendosa di sijjin, bukan di surga dan bukan juga di neraka. Demikianlah apa yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala keperhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.